Guys, kamu pasti pernah dengar kan namanya unicorn, decacorn, atau heterocorn. Itu loh perusahaan-perusahaan yang harganya bisa mencapai 14 triliun, 140 triliun, dan 1.400 triliun rupiah. Gimana cara carinya? Di video kali ini, aku akan share ciri-ciri perusahaan yang sekarang masih kecil dan berpotensi jadi unicorn, decacorn, bahkan heterocorn. Yuk, kita cobain kuis. Kita golongkan perusahaan-perusahaan di bursa efek berdasarkan market cap-nya. Mana yang masuk unicorn, mana yang masuk decacorn, dan mana yang masuk heterocorn. Teman-teman, market cap adalah harga yang harus kamu bayar kalau beli 100% perusahaannya. Rumusnya adalah market cap sama dengan harga saham dikali jumlah lembar saham. Yuk, kita hitung. Ternyata ada 78 perusahaan yang termasuk dalam unicorn atau memiliki market cap di atas 14 triliun rupiah. Dan ada 7 perusahaan yang masuk ke dalam decacorn atau memiliki market cap di atas 140 triliun rupiah. Perusahaan lainnya gimana, Vin? Perusahaan lainnya itu sedang bertumbuh. Aku coba baca dari beberapa referensi. Salah satunya ada Wealthy Education dan Seeking Alpha. Dulu, waktu aku kuliah, ada istilah kalau mau jadi bisnis yang sukses, harus bisa berbeda atau differentiation. Setuju? Kalau kamu setuju, boleh kasih like-nya dulu dong, biar lebih semangat lagi nih ceritanya. Thank you ya. Menurutku, sebutan unicorn, decacorn, heptacorn itu sih nggak terlalu penting ya. Menurutku lebih penting yang namanya competitive advantage atau orang sebut economic moat. Economic moat atau competitive advantage ini adalah resep rahasia yang membuat sebuah bisnis itu bisa bertumbuh cepat dan berkelanjutan atau sustainable growth. Yuk kita bahas tentang economic moat atau competitive advantage. Menurut Seeking Alpha, ada 5 hal yang bisa menjadi competitive advantage. Supaya gampang, aku singkat aja. Since, switching cost, intangible assets, network effects, cost advantage, dan efficient skill. Guys, ilmu ini bisa kamu pakai juga seandainya kamu bikin bisnis. Pertama kali aku tahu tentang economic moat ini, aku mulai catat dan terapkan di bisnisku, finansialku.com. Supaya gampang ceritanya, aku akan pakai contoh saham-saham yang ada di Indonesia. Apakah kamu pernah coba nyetir mobil dari Jakarta ke Bandung atau dari Bandung ke Jakarta? Kamu pasti akan pilih dong lewat jalan tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga Persero. Bener kan? Kenapa kok lewat tol? Seandainya kamu lewat tol, itu perjalanan bisa ditempuh dalam waktu 2-3 jam perjalanan. Seandainya kamu tidak lewat tol atau pakai jalan alternatif, itu bisa ditempuh dalam waktu lebih dari 3 jam. Bahkan, zaman dulu nih ya, sebelum ada tol, itu Bandung-Jakarta bisa nyampe 5 jam perjalanan. Kalau dalam bisnis, makin lama perjalanan atau kita sebut transportation time-nya makin lama, berarti makin besar risiko. Ada risiko terjadi kecelakaan saat berkendara, risiko barang rusak saat pengiriman, risiko pencurian selama perjalanan, dan lain sebagainya. Switching cost modes itu artinya customer akan bayar lebih mahal atau menempuh waktu yang lebih lama jika pindah ke alternatif lain, baik dari segi kompetitor, barang, atau substitusi. Vin, apa dampaknya kalau sebuah perusahaan memiliki switching cost modes? Jawabannya coba kita lihat dari penjualan jasa marga. Grafik ini menunjukkan pendapatan tol dan pendapatan usaha lainnya dari jasa marga. Pendapatan tol kamu udah paham pasti ya. Kita masuk tol pasti bayar tiket tol. Kalau pendapatan usaha lainnya adalah pendapatan dari sewa iklan, sewa lahan, dan rest area. Teman-teman, selain jasa marga, coba temukan satu perusahaan yang memiliki switching cost mode. Kalau kamu udah ketemu,
Boleh tuliskan di kolom komentar. Orang pintar minumnya tolak angin. Tahukah kamu guys, kalau merek tolak angin ini dari Sido muncul, itu ternyata punya market share 72%. Artinya, setiap 100 orang yang beli obat atau jamu masuk angin, itu ternyata 72 orang beli tolak angin dari Sido muncul. Salah satu intangible assets adalah brand atau merek. Kalau mereknya itu kuat, artinya customer tuh ingetnya sama merek tersebut dan beli lagi dan lagi. Dalam bahasa marketingnya itu disebut loyal customer. Jangan-jangan kamu termasuk orang yang suka konsumsi tolak angin, bener ya? Efeknya apa sih, Vin? Ya pastilah di penjualannya. Kalau customernya loyal, berarti perusahaan itu bisa menjaga penjualannya, paling nggak stabil. Vin, kalau kasus Sido muncul, kenapa kok mereknya kuat, tapi salesnya tumbuhnya nggak kenceng gitu loh, nggak signifikan gitu? Menurutku, PR dari Sido muncul selain memperbesar market share adalah memperbesar market. Dan mereka sudah lakukan dengan ekspor produk-produk ke Malaysia, Nigeria, dan Filipina. Menurut kabar terbaru dari Kontan, Sido muncul mencoba untuk ekspor ke Vietnam dan Myanmar. Intangible asset mode selain dari brand atau merek, itu juga bisa dari trademarks, paten, sertifikasi tertentu dari pemerintah yang sulit didapat, intellectual property. Perusahaan yang memiliki intangible assets modes itu berpotensi untuk mengenakan harga yang lebih mahal dibanding kompetitor. Jualannya banyak, ditambah harganya mahal atau premium, alhasil cuannya makin gede. Share juga video ini ke teman kamu yang loyalis tolak angin. Selain pintar, juga bisa cuan. Aku agak kesulitan menjelaskan network effect di perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Network effect mode itu adalah keunggulan yang biasanya dimiliki perusahaan-perusahaan teknologi dengan jumlah data yang besar atau big data. Konsep network effect itu semakin banyak pengguna, boleh yang gratisan, boleh yang premium, maka semakin besar bisnisnya. Kalau di luar negeri itu ada sahamnya Facebook. Kamu bisa cari kodenya FB. Ya iyalah ya FB. Semakin banyak orang yang pakai Facebook atau Instagram, data yang terkumpul makin banyak. Mesinnya Facebook itu makin pintar. Ujung-ujungnya mesinnya makin canggih untuk orang-orang yang mau masang iklan. Guys, bantu aku ya, kalau kamu berhasil menemukan perusahaan yang memiliki network effect mode di Bursa Efek Indonesia, tulis di kolom komentar ya, aku juga mau belajar itu. Ini jelas banget, perusahaan yang memiliki biaya produksi yang rendah bisa memberikan harga jual yang rendah. Kalau harga jualnya rendah, biasanya laris. Dulu, waktu aku kuliah, ada istilah price leadership. Kamu bisa lihat perusahaan-perusahaan yang memiliki cost advantage modes itu dengan melihat gross profit margin atau operating profit margin. Gross profit margin itu didapat dengan cara membandingkan gross profit dibagi revenue. Operating profit margin didapat dengan cara membandingkan operating profit dibagi revenue. Kita coba ya, kita cek perusahaan properti mana yang memiliki cost advantage. Contoh, Jaya Property atau kode sahamnya JRPT. Pada laporan keuangan tahun 2019, kamu cek bagian laporan laba rugi. Penjualannya adalah 2,4 triliun rupiah dan laba brutonya atau gross profitnya 1,3 triliun rupiah. Maka gross profit marginnya adalah, kita hitung bareng-bareng ya, 1,399 dibagi 2,423 sama dengan, yes, 58%. Hitungan kamu sama? Good. Kita cek lagi operating profit marginnya ya. Penjualannya sekitar 2,4 triliun rupiah dan laba usaha atau operating profitnya adalah 1 triliun rupiah.
Berapa gross profit marginnya? Yuk kita hitung. 1,074 dibagi 2,423 sama dengan 44%. Udah sama hitungannya? Mantap. Jika dilihat dari grafik, meski BSDE tampak lebih efisien dalam memproduksi propertinya dibanding kompetitor lainnya, tapi BSDE belum bisa dikatakan punya cost advantage modes. Kenapa? Karena selisihnya dengan kompetitor belum terlalu tinggi. Dalam hal operating profit margin, juga tampak ternyata kelima perusahaan properti memiliki angka yang mirip-mirip. Melihat gambaran tadi, tidak ada cost advantage modes. Cost advantage mode itu bisa terjadi karena perusahaan fokus pada research and development atau R&D, memperkuat teknologi, punya lokasi yang strategis, atau bekerja dengan lebih efisien. Kira-kira nih ya, bagaimana dengan sektor consumer seperti Emyor atau Mayora, ICBP, INDF, dan juga Unilever? Coba cek laporan keuangan mereka dan bandingkan mana yang lebih efisien. Silahkan share hasil temuan kamu di kolom komentar. Biasanya, perusahaan yang memiliki uang cash dan operating cash flow lebih besar itu punya keunggulan dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Kali ini, kita coba bandingkan perusahaan Japfa dan Cepin. Keduanya berada di sektor poultry atau ayam-ayaman dan pakan ayam. Perhatikan data, market cap Japfa 19 triliun dan Cepin 104 triliun. Perbedaan market cap-nya mencapai 5,47 kali lipat. Penjualan Japfa 36,7 triliun rupiah, sedangkan Cepin 58 triliun rupiah. Penjualan Cepin 1,58 kali lebih besar daripada Japfa. Keuntungan bersih Japfa tahun 2019 adalah 1,7 triliun rupiah. Dan Cepin 3,6 triliun rupiah. Keuntungan bersih Cepin 2,1 kali lebih besar daripada Japfa. Kas Japfa tahun 2019 adalah 0,9 triliun rupiah dan Cepin 1,9 triliun rupiah. Kekuatan cash Cepin itu 2,1 kali lebih besar daripada Japfa. Operating cash flow Japfa itu tahun 2019 adalah 1,8 triliun rupiah dan Cepin 3,4 triliun rupiah. Operating cash flow Cepin itu 1,89 kali lebih besar daripada Japfa. Dalam kasus Cepin dan Japfa, posisi cash-nya terlebih setelah dikurangi utang jangka pendek yang jatuh tempo tidak terpaut jauh, sehingga perbedaan kinerja keduanya itu masih terbilang wajar. Perusahaan yang lebih besar produksinya, penjualannya, dan kasnya, biasanya mereka lebih mendominasi. Mereka punya banyak keunggulan. Misal, mereka bisa memperbesar pasarnya dengan beli perusahaan lain, menguasai supplier, atau produksi di level yang lebih efisien, dan lain sebagainya. Video ini adalah akhir dari serial investasi saham Value Investing untuk pemula. Supaya kamu lebih paham, join aja ke grup belajar saham finansialku. Penjelasannya ada di link deskripsi. Di video berikutnya, aku akan bahas mengenai topik perencanaan keuangan dan investasi lainnya. Tonton playlist perencanaan keuangan untuk pemula dan subscribe YouTube channel finansialku.com. Sampai jumpa di video Melek Finansialku Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.